Tinta merah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran terdapat tulisan yang berbeda dan ditulis dengan warna merah, yaitu lafaz wal yatalattaf. Mengapa demikian? Apa alasannya? Benarkah ada kaitannya dengan tetesan darah Khalifah Utsman bin Affan saat dibunuh, atau karena hal lain? Setiap hari Jumat, umat Islam disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi yang terdapat dalam juz 15 dalam Al-Quran. Kalau surah ke-18 yang berjumlah 110 ayat telah khatam dibaca, maka di pertengahan kita akan menemukan surah yang termasuk surah Al-Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Maka akan jelas terlihat ada ayat ke-19 yang tertulis wal yatalattaf yang dicetak berbeda. Ada yang diberi warna merah, ada pula yang hitam pekat, terutama pada Al-Quran yang dicetak di negara kita Indonesia. Mengapa kata wal yatalattaf berbeda dengan kata lain dalam Al-Quran? Berikut penjelasannya. Terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan lafaz wal yatalattaf dengan warna merah merupakan pengenang atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah yang ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, beliau sedang memegang mushaf Al-Quran. Benarkah lafaz wal yatalattaf sebagai tanda tetesan darah tersebut? Sebelumnya kita perlu memahami, mushaf adalah lembaran-lembaran yang sudah terjilid, yang isinya menghimpun ayat-ayat suci Al-Quran dan ditulis dalam urutan yang jelas serta keutuhannya yang tetap dijaga. Mushaf adalah naskah kuno atau koleksi lembar, sedangkan Al-Quran yang Muslim percaya telah terungkap pada berbagai waktu dan dalam berbagai cara selama periode 23 tahun pada akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan ke dalam naskah kuno di bawah khilafah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ketika berbicara tentang lafaz wal yatalattaf yang bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kecil dahulu ketika belajar mengaji. Memang mushaf-mushaf dengan gaya huruf tebal lebih dominan menyajikan lafaz wal yatalattaf dengan warna merah. Mushaf ini bernama Mushaf Bombay, yaitu mushaf yang dicetak di Mumbai, India. Kemudian diikuti oleh sebagian percetakan mushaf di Indonesia. Selain lafaz wal yatalattaf yang berwarna merah, terdapat juga keterangan nisful Quran atau pertengahan Al-Quran. Dari keterangan ini sebenarnya alasan mengapa warna merah itu dipilih, karena untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Lantas bagaimana pendapat bahwa penulisan warna merah ini sebagai tanda untuk mengenang darah Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Quran? Memang di berbagai catatan seperti Muhammad Abu Zahrah dalam Thariqah Al-Mazahib Al-Islam yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Hal ini senada dengan buku Mushaf Al-Quran tertua yang disimpan di museum di Tashkent, Uzbekistan. Berdasarkan catatan dalam mushaf tersebut, sang penjaga museum menyebut bahwa dalam mushaf tersebut terdapat ceceran darah Utsman bin Affan saat dibunuh. Namun tetesan darah itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 137. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Amrah binti Artah juga menyebutkan bahwa tetesan darah yang menimpa mushaf itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 137. Dari uraian itu, nampaknya alasan penulisan wal yatalattaf dengan tinta merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan cenderung tidak tepat, karena darah yang menetes di mushaf milik Utsman bin Affan justru menunjukkan surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Kahfi sebagaimana kabar-kabar yang sering kita beredar. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Mengutip dalam kitab Tafsir At-Tahrir
wa Tanwir, Ibnu Ansyur yang menyebutkan tentang beberapa pendapat tentang pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf ta dalam lafaz wal yatalattaf merupakan pertengahan Al-Quran. Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Attiyah yang menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafaz Nuqra dalam surah Al-Kahfi ayat 74. Dari segi sejarah, dalam Hasyiah Asawi ala Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa ayat ini menceritakan perjuangan sejumlah pemuda Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan diri dari Raja Dicyanus yang zalim, demi memelihara keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersembunyi dalam sebuah gua selama 309 tahun dalam keadaan tertidur. Ungkapan lafadz wal yatalattaf ini digunakan oleh para pemuda Ashabul Kahfi ketika menyuruh teman mereka yang bernama Tamliha untuk pergi membeli makanan ke kota Tarsus. Susunan ini dalam ilmu balaghah disebut dengan iltimas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wal yatalattaf artinya adalah hendaklah kamu bersikap sopan. Ungkapan ini jelas lebih santun dibanding dengan amr atau perintah langsung yang otomatis akan menambah tanda seru di akhir kalimat. Hasilnya akan menjadi talattaf yang berarti bersikap sopanlah. Unik sekali, bahasa yang sopan digunakan untuk meminta seseorang bersikap sopan. Jelas ini mempengaruhi psikis orang yang disuruh. Biasanya orang akan menuruti perintah jika diminta dengan baik dan sopan. Inilah yang menjadi salah satu sebab selamatnya para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif di antara mereka ketika cobaan menimpa. Ketenangan, kesabaran, dan kekompakan dalam sebuah tim akan membawa kepada kesuksesan. Wallahu a'lamu bishawab.